Ya, pemirsa, bagaimana review pada perdagangan kemarin dan juga proyeksi untuk perdagangan hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi yang merupakan Head of Research dari FAC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Wisnu. Selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, Mas David. Terima kasih Pak Wisnu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Wisnu, kalau kita review bagaimana perdagangan kemarin, tampaknya rilis kinerja kuartal ketiga di 2021 ikut menjadi katalisator Pak dari sisi penguatan indeks harga saham gabungan paling tidak Pak Wisnu. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau kita lihat perdagangan pada perdagangan kemarin, tidak bisa dipungkiri memang salah satu katalisnya adalah ekspektasi kinerja keuangan kuartal ketiga yang cenderung positif gitu ya. Hal ini juga sebenarnya sejalan kalau kita cermatin dari bursa Wall Street sana, di mana S&P 500 itu 30% sudah lapor kinerja kuartal ketiga dan 80% itu di atas ekspektasi. Nah, kalau di domestik kami melihat sektor banking kemudian consumer sudah mulai pulih kinerjanya, dan kami melihat untuk kuartal keempat ini semakin atraktif ya kalau kita melihat peluang dari penguatan ISG, walaupun kita melihat jangka pendek tentu ada peluang untuk terjadinya koreksi-koreksi kecil gitu ya. Baik, Pak Wisnu, seberapa optimis Anda di kuartal keempat ini? Mengingat juga kita harus masih mewaspadai adanya peluang gelombang ketiga dari COVID-19, dan dari updatean terakhir ini beberapa negara di Eropa, kemudian di Asia terutama China, kasus COVID-19-nya kembali mengalami penguatan. Kemudian di sisi lain pada pekan ini, para investor juga masih menunggu hasil pertemuan The Fed selanjutnya, Pak Wisnu. Ya, memang tidak bisa dipungkiri salah satu penekannya yang menjadi kekhawatiran pasar terkait dengan bencana tapering ya, yang mulai jalan di pertengahan November tahun ini gitu ya. Tapi kami melihat memang euforia untuk window dressing itu di Desember masih sangat terbuka. Walaupun historical memang November ada peluang untuk terjadinya koreksi. Justru ketika terjadi koreksi, kita bisa manfaatkan untuk ibaratnya cicil secara bertahap saham-saham yang punya historical kinerja yang baik dan rutin membagikan dividen gitu ya untuk setiap tahunnya. Pak Wisnu, terkait dengan kondisi ini Pak, secara teknikal kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini? Apakah rekor tertinggi di 6.700 diproyeksikan akan tersentuh Pak? Atau Ya, paling tidak di pekan ini Pak Wisnu? Ya, kalau melihat perdagangan hari ini sebenarnya kami melihat cenderung mix ya, walaupun ada peluang untuk terjadinya koreksi. Kenapa? Kan kami melihat regionalnya juga cukup tidak kondusif hari ini, yang mana itu biasanya cukup membebani pergerakan market. Cuman kalau melihat sampai akhir pekan, sebenarnya ada peluang untuk membuat rekor baru ya. Kami melihat level 6.700 itu sangat memungkinkan sekali untuk tercapai gitu. Penopang masih dari perbankan Big Cap, Pak Wisnu. Sebagaimana kita ketahui dari beberapa perbankan Big Cap sudah merilis kinerja mereka di kuartal ketiga. Sebelumnya BBCA mencatatkan kinerja yang positif, diikuti oleh BBNI juga mencatatkan kinerja yang positif. Dan beberapa menit yang lalu rilis dari kinerja Bank Rakyat Indonesia atau BRI juga sudah keluar. Ini juga mencatatkan kinerja yang positif di kuartal ketiga. Apakah masih akan mampu perbankan Big Cap ini akan menopang penguatan indeks harga saham gabungan, atau setelah momen dari rilis kinerja mereka sudah keluar, sokongan dari perbankan Big Cap akan semakin berkurang, Pak? Ya, kalau kita melihat peluangnya gitu ya, tentu dalam jangka pendek itu ada peluang untuk market apresiasi gitu ya, artinya ada terjadi penguatan. Namun setelah itu tentu ibaratnya pelaku pasar cenderung take profit dulu gitu ya. Behavior finansialnya kan kurang lebih seperti itu gitu ya. Apakah sektor banking jadi pendorong utama? Salah satu yang utama yaitu sektor banking. Kemudian kami melihat ada sektor infrastruktur terutama telekomunikasi ya. Kita tahu bahwa Telkom dalam waktu dekat ada mau hajatan kartel. Jadi kami melihat untuk harga saham Telkom ini masih ada peluang gitu ya untuk mengalami kenaikan gitu ya untuk short term-nya juga. Karena kami melihat euforia dari kartel ini tinggi, di mana dibarengi sama kinerjanya yang cukup positif gitu ya. Dalam artian
berbeda case dengan Buka, yang Buka masih rugi, tapi Mitratel justru performanya sangat baik ya, dan menjadi leader perusahaan tower terbesar di Indonesia saat ini. Seberapa besar peluang dari sentimen ini akan menggairahkan pasar ke depannya, Pak Wisnu? Kami melihat cukup besar ya, terutama dengan memang kita tahu bahwa pemerintah sudah semakin melonggarkan PPKM, yang mana itu akan menjadi booster gitu ya ekonomi untuk lebih menggeliat gitu ya. Kita tahu bahwa banyak manajer investasi juga yang akan cenderung memulai kinerjanya ya di kuartal keempat ini supaya performa investasinya lebih baik. Baik Pak Wisnu, maksud saya bagaimana Anda melihat gairah dari rencana IPO Mitratel ini untuk bagi para pelaku atau investor di pasar modal Indonesia, Pak? Iya, kalau kami melihat banyak sahabat-sahabat kami yang cenderung optimis gitu ya, atau antusias gitu ya menyambut IPO-nya dari Mitratel ini ya, yang sudah kita tahu bahwa pemasarannya cukup masif dan direspon positif. Baik, Anda melihat dengan respon dari para investor, kemudian juga target penghimpunan dana dari sisi kinerja mereka juga positif di kuartal ketiga di 2021, apakah ini akan membuat dari indeks harga saham gabungan semakin kokoh atau mungkin akan menembus ke level tertinggi terbarunya nantinya, Pak Wisnu? Ya, untuk IPO Mitratel bukan salah satu faktor utamanya ya yang menjadi pendorong ISG. Tentu ada faktor-faktor yang lain, yang mana tadi sudah kita bahas bahwa optimisme dari kinerja emiten-emiten di kuartal ketiga yang lebih baik itu sektor keuangan, banking, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya, itu juga menjadi katalis positif juga. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penekatannya salah satu kekhawatiran gelombang ketiga gitu ya. Tapi kami melihat selama asing masih net buy yang cukup kuat, kami melihat koreksi ISG itu tidak akan terjadi terlalu dalam gitu. Kalaupun terjadi koreksi kecil, kami melihat itu merupakan koreksi yang sehat. Baik Pak Wisnu, dalam jangka pendek Pak, bagaimana strategi untuk menghadapi perdagangan di hari ini? Ya, kami melihat tergantung kalau kita trading, tentu sebenarnya kita bisa manfaatkan peluang-peluang saham-saham yang punya katalis positif gitu ya, dan contohnya seperti yang sudah bekerja di sektor keuangan seperti BBRI yang kinerjanya positif, itu kita bisa manfaatkan untuk ibaratnya mengambil momentumnya. Misalnya trading jangka pendek bisa kita lakukan untuk lakukan trading buy.